Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin yang sama-sama dirahmati Allah dan yang kami hormati, alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala sampai pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih terus menerus melimpahkan berbagai macam rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita sekalian. Di antara nikmat Allah yang sangat tinggi, yang luar biasa nilainya, ialah nikmatul imani wal Islam, yang sampai saat ini kita masih diberi kemampuan untuk senantiasa berupaya meningkatkan, mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai keimanan dan keislaman kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, seluruh sahabat-sahabatnya, juga kepada seluruh umatnya yang setia mengikuti risalahnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah dan yang kami hormati, malam ini kita akan lanjutkan masih tentang pentingnya memahami Allah, atau dalam bahasa Qur'annya ma'rifatullah, melalui ayat-ayat Qur'aniyahnya. Ya, seperti kami sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ayat Allah itu ada dua. Ada ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Kauniyah itu alam artinya. Ada juga ayat-ayat Allah yang bersifat Qur'aniyah. Disebut juga ayat-ayat yang tertulis. Ya, ini Al-Quran yang di masing-masing rumah kita insya Allah ada. Itu sepanjang hayat kita di dalam kehidupan ini memang menjadi salah satu kewajiban, bahkan salah satu tugas orang beriman untuk senantiasa mempelajarinya. Jadi yang bagus itu usahakan setiap kita ini jangan ada hari-hari yang lalu, hari-hari yang kita lewati tanpa membaca Al-Quran. Mestinya begitu. Inna ahsanal kalam kalamullah, kata Rasul. Sesungguhnya perkataan yang paling bagus kita ucapkan itu adalah kalam Allah, membaca Al-Quran. Di dalam hadis Nabi dikatakan, siapa yang ingin berdialog dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, terutama surat Al-Fatihah. Di sana berisi pujian, berisi pernyataan, berisi pengakuan. Ya, seperti kita katakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sebetulnya terjadi dialog itu. Ya, hanya kepadamu ya Allah kami mempersembahkan segala bentuk ketaatan kami. Wa iyyaka nasta'in, dan juga kepadamu ya Allah kami akan memohon, meminta pertolongan akan segala hajat keperluan
hidup kami di dunia sampai di akhirat. Dan itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman kita nggak dengar. Maka cukuplah sebetulnya surat Al-Fatihah kita pahami, ada 7 ayat itu dengan baik. Kalau kita pahami dengan ayat, cukuplah ayat itu akan mampu menghantarkan kita akan mengenal siapa Allah sebenarnya. Allah itu siapa? Dijelaskan dalam surat Al-Fatihah. Termasuk Bismillah yang kita jelaskan pada pekan yang lalu. Bismillah, dengan nama Allah atau dengan menyebut nama Allah, kami memulai pekerjaan ini. Apa saja pekerjaan yang kita lakukan, asalkan itu baik, mulailah dengan menyebut nama Allah. Karena kalau kita memulai sesuatu tidak menyebut nama Allah, berarti Allah tidak kita libatkan di dalam pekerjaan itu. Atau dalam bahasa kita tidak minta izin kepada Allah. Tidak perlu nuwun cara Jawa gitu ya. Padahal segala sesuatunya ini semuanya milik Allah, termasuk diri kita. Kalau kita melakukan sesuatu itu Allah dikesampingkan, Allah nggak direken, Allah diabaikan. Allah itu sangat murka kepada hamba-hambanya kayak begitu. Ya. Makanya ada hadis Nabi yang berbunyi kullu libalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Seluruh pekerjaan yang baik, perbuatan yang kita anggap baik, ketika kita mulai melakukan tanpa menyebut nama Allah, artinya Allah tidak kita libatkan, bahwa aqta'u, maka ia akan terputus. Pekerjaan itu terputus, maksudnya terputus dari rahmat Allah, terputus dari pertolongan Allah, terputus dari perlindungan Allah, terputus dari segalanya. Pokoknya Allah berlepas tangan. Nah, kalau Allah sudah berlepas tangan dari pekerjaan itu, pasti setan masuk. Karena seluruh pekerjaan, perbuatan, pemikiran, ucapan yang kita lakukan itu, kalau bukan Allah yang mewarnai kehidupan kita, pasti kita akan diwarnai oleh setan. Kalau Allah tidak terlibat, pasti yang terlibat adalah setan. Makanya dalam hadis diterangkan, siapa orang yang makan tidak baca bismillah, maka setan ikut makan, senang sekali. Orang tidur tidak baca bismillah, maka yang menyertai dalam tidurnya adalah setan. Jangan heran kalau tengah malam melindur. Ya, melindur sampai teriak-teriak. Ya. Orang yang ada di dalam rumah terbangun semua gara-gara ngelindur. Kenapa ngelindur? Itu tadi tidurnya bareng sama setan. Nah, itu intinya pada bismillah. Kita akan lanjutkan pada ayat yang kedua. Ayat kedua, jadi bagaimana cara kita mengenal Allah secara baik, secara benar, secara sempurna melalui ayat-ayat Qur'aniyahnya, ayat-ayat yang tertulis, terutama surat Al-Fatihah. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi Rabbi, alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Ayat berapa ini? Ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat kedua. Di basmalah itu, di situ ada dua sifat Allah yang sudah saya terangkan pada pekan yang lalu, yaitu sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sekarang kita lihat di sini. Ini kalau dipotong-potong perkataan kayak gini. Jadi Al-Quran itu kan terdiri dari huruf. Ya, ini huruf apa ini? Huruf alif, lam, ha, mim, dal. Kalau dirangkai memiliki makna itu disebut lafaz.
Lafat itu kalau dalam bahasa kita bahasa Indonesia disebut kata. Ini kata ini. Lafat itu kata. Alhamdulillah. Terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5. Surat Al-Fatihah itu jumlah ayatnya sama dengan 7. Jumlah apa namanya? Jumlah lafadznya, jumlah katanya sama dengan 25 kata. Coba itu nanti ya. Saya sudah menuliskan 25 kata. Jumlah hurufnya ya. Ini jumlah kata, ini jumlah ayat ya. Jumlah ayat sama dengan 7. Jumlah kata sama dengan 25. Jumlah huruf sama dengan 149. Ini surat Al-Fatihah. Nah, kata Rasulullah SAW dalam urusan membaca, setiap satu huruf kalau kita baca itu tidak salah, maka dapat nilai pahala 10. Coba lihat kita di sini. Alhamdulillah berapa huruf ini? Alif, lam, ha, mim, dal. 5. Kalau tidak salah berarti 10 kali 5 dapat berapa pahalanya? 50. Bukan main ya. Jadi memang tidak. Maka kata Nabi, afdhalu ibadati ummati tilawatil Quran. Amal istimewa yang sangat luar biasa, yang paling istimewa semua amal ibadah kita lakukan itu adalah maca Quran. Karena orang sholat saja nek nggak maca Quran tidak diterima sholatnya. Ayo coba orang sholat nggak maca Al-Fatihah nggak diterima. Karena Al-Fatihah termasuk bacaan wajib, termasuk salah satu rukun min arkanis sholat. Siapa yang sholat tidak maca Al-Fatihah tidak diterima sholatnya. Malam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sholat kata Nabi orang-orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Sholat yang sendirian, tapi kalau sholat berjamaah, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, kerungu kan? Boleh makmumnya nggak usah baca Al-Fatihah, sah. Menurut hadis Nabi, sah. Ada juga yang tetap juga ada, wah rasanya kok nggak moce ya, ya. Atau mungkin imamnya sudah moce tapi nggak puas, kepaannya imamnya keseng salah moce dewe ya, nggak salah juga. Tapi sebetulnya kalau sholat berjamaah yang tepat itu rungokno saja. Sholat yang bunyi Pak ya, sholat yang bunyi itu subuh, isya, maghrib. Kalau sholat asar sama duhur moce dewe karena nggak kerungu ya, nggak bunyi. Ya. Dari mana dasarnya? Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa idza quri'al Qur'an, apabila ayat Al-Qur'an dibaca, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ansitu, diam. diam itu artinya jangan membaca. Wasma'u, rungokno. Diam, dengarkan. Baik di dalam sholat maupun di luar sholat. La'allakum turhamun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya. Kalau Allah mengatakan semoga itu berarti pasti. Jadi kalau kita diam, ada orang baca Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat, kita diam, itu pasti Allah akan menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya. Nek ngomong cewek, laknatnya akan datang. Nah, seperti itu. Atau sama-sama moco, tubruk-tubrukan. Kadang-kadang imam ma'udu anu saya moco, bismillahirrahmanirrahim, mengganggu yang sampingnya. Ya kalau terpaksa memoco jangan bersuara. Saya bibirnya yang penting bisa bergerak. Tapi mungkin maksudnya itu karena ingin mengejar ini tadi. Nek nggak moco mungkin ya itu pemahaman. Nek nggak moco itu nanti laku kehilangan pahala ya. Jadi kalau jumlah hurufnya 149 dikali berapa itu? Kali 10 berapa itu jumlahnya? Berapa? 149 kali 10.
Aku gak iso nih gak pakai catatan. Berapa? 1400. Wah, ini matematikanya jalan ini. Luar biasa itu. Luar biasa. Kalau dibaca di dalam sholat lain lagi. Itu tadi saat di luar sholat dibaca di luar sholat tambah panjang bacaan imamnya, tambah besar pahalanya. Makanya bapak-bapak kalau imamnya rodok panjang sedikit sampai jangan sih kok imam kok cek suwen terus tarik masjid yang jangan. Seandainya kita mampu Yasin dibagi 2 itu sama imamnya ya nggak apa-apa. Cuman rodok kembang ya. Sama pahalanya. Orang yang membaca sama yang mendengar sama pahalanya. Selama tidak ngomong dia ya. Tapi nek ngomong ya dosa. Itu sebabnya nanti kalau orang menikah, ada pernikahan, mestinya yang bagus itu taruh di masjid, jangan taruh di rumah. Ditaruh di rumah itu banyak lagi. Kadang-kadang diadakan prosesi akad nikah. Yang namanya ibu-ibu menyediakan makan. Padahal Al-Quran dibaca ngomong sendiri. Nah, padahal itu menurut ayat Allah itu nggak boleh kalau Quran dibaca itu harus tenang semua. Nggak boleh ada aktivitas, nggak boleh ngomong kayak gini. Itulah sebabnya maka lebih afdol kalau orang menikah itu ditaruh di masjid. Memang ada hadis yang mengatakan begitu. Ya, a'linun nikah bidufuk waja'aluha bil masajid. Ya, waja'aluha bil masajid. Letakkan pernikahan putra putrimu itu di masjid. Apalagi kalau rumahnya dengan dekat dengan masjid. Sekaligus memakmurkan masjid. Cuman biasanya orang yang nggak pernah ke masjid terus masuk masjid itu rasanya kok berat, kayak digandoli gitu ya. Nah, baik, kembali ke sini. Luar biasa. Makanya upayakan kalau membaca Quran itu jangan salah. Alhamdulillah, nggak pakai titik ya. Alhamdulillah, jangan sampai dibaca alhamdulillah. Banyak loh. Alhamdulillah. Kalau alhamdulillah itu lo pakai kha, ya ini al-ha. Ha itu ada binatang yang koyok bebek itu tapi bukan bebek namanya. Itu pasti pun yang ha. Apa itu? Mentok ya. Masa kalah sama mentok kita ya. Ha gitu. Ain juga. Makhrajnya huruf ha dan ain itu di sini. Ya, di tengah tenggorokan. Ya. Apa bukan di tengah tenggorokan? Ha sama ain di tengah tenggorokan. Kalau kha sama goin itu di sini, di atas sini. Makanya dikatakan huruf halqi. Huruf-huruf yang keluar di tenggorokan itu disebut juga huruf izhar. Ada 6 huruf. Alif atau hamzah sama ha. Terus di tengah tenggorokan ha sama ain. Di ujung tenggorokan di sini kha sama dha. Khakhifu, ghagibu, khakhifu ya. Ghairil, jangan khairil. Ghairil maghdubi, jangan khairil, beda-beda tipis loh. Khairil maghdubi, kalau khairil itu kebaikan, kalau ghairil itu bukan. Ya. Makanya kalau salah membacanya mestinya tadi dapat nilai 10. Kalau tidak salah. Kalau dibaca salah tetap dapat pahala, tapi tinggal 2. Tinggal 2 pahalanya. Kalau misalnya alifnya betul dibaca a, tidak salah, dapat 10. Tapi kalau dibaca alif dibaca alhamdulillah, salah sudah dikurangi, tinggal 2. Banyak kurangnya ya, dikurangi 8. Baik. Jadi kalau bisa bacaannya jangan salah, fasih, tahsin tilawat, sempurna tajwidnya, sempurna makhrajnya, sempurna dengung-dengungnya, betul qalqalanya. Ya. Sebab orang yang mau Al-Fatihah itu sering salah kayak gini Pak. 7 ayat itu gak dipanjangkan, dia baca kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah semua itu. Siapa yang ngajari kok kayak gitu? Apalagi nih sholat saya nggak muni kalau ini. Salah. Di situ setiap akhir ayat itu menurut kaidah ilmu tajwid disebut mat'aridul lisukun. Mat'aridul lisukun itu
Matobi'i, tapi panjangnya ditambah. Boleh 3 ketuk, 3 harokat, boleh 4 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Panjang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Panjang lagi sedikit sampai Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Yang tidak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Salah. Nah, itulah mungkin salah satu sebabnya surat Al-Fatihah itu doa. Barangkali doa-doa kita tidak cepat dikabulkan karena kita membacanya kesusuai. Apalagi di wasol-wasol. Nggak boleh Pak di wasol. Nabi nggak ngajarkan kita kalau kita sholat itu setiap akhir ayat berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Berhenti. Setiap akhir. Ar-Rahmanir-Rahim. Berhenti. Boleh kalau mau diwasol tapi di luar sholat. Kalau di dalam sholat jangan. Nabi nggak nyontohkan. Terus bagaimana Pak nek sholat tarawih itu ya? Nggak bernapas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 23 rakaat nggak sampai 15 menit selesai tarawihnya. Iki sholat apa senam? Anda di Blitar rekor pemenang pertama tercepat di seluruh dunia sholat tarawihnya. Nah, nggak sempurna kalau gitu. Mau diberi pahala bagus, maksudnya nggak bagus. Nah, jadi usahakan dulu bacaannya jangan ada yang salah. Kalau bisa lesannya sambil membaca, paham maknanya. Nah, khusyuk Pak kita di dalam sholat. Salah satu yang menyebabkan orang tidak bisa khusyuk dalam sholat itu, lain yang dibaca, pikirannya terbang kemana-mana, karena apa yang dibaca itu nggak paham maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, sandalku jangan-jangan hilang lagi, kemarin hilang. Sandal isi sholatnya. Cara ibu-ibu, ihdinas siratal mustaqim. Aduh, ikanku tadi belum ditutup, jangan-jangan digarap sama si koceng garap. Maka isi sholatnya ya kucing sama ikan. Nah, itu masalahnya. Karena tidak paham maksudnya. Nah, kalau kita paham, salah satu manfaatnya kalau kita paham ini, kita akan bermakrifah kepada Allah. Kita akan mengenal Allah secara sempurna. Maka kalau kita sudah seperti itu, pahamnya nggak mau Pak disuruh cepet-cepet sholat, nggak mau. Ubian saya belum paham itu tercepat saya sholatnya dulu ya. Setelah saya paham, belajar sholat yang khusyuk yang benar itu, takut saya. Takut. Dulu namanya ada Abu Sankan dulu ya, sekarang nggak tahu muncul itu di TV. Pakar sholat khusyuk di Jakarta, tapi orangnya asalnya Banyuwangi. Pernah mengadakan pelatihan sholat khusyuk di Jakarta. Saya bayar 450.000 di sana di Al Azhar, saking kepinginnya. Membeludak orang. Diadakan lagi berikutnya di Masjid Al Kautsar Pertamina di sana itu dekat Tanjung Jiwo, datang lagi. Sudah turun biarnya, tinggal 250. Ikut lagi satu kali, ada teman saya dibayarin bisa ikut. Alhamdulillah. Makanya saya banyak masjid-masjid itu ada suatu program. Ayo kita adakan program pelatihan sholat khusyuk. Kalau tidak dilatih nggak bisa Pak Agin. Salah satu diantaranya ayat-ayat yang kita baca, terutama surat Al-Fatihah itu harus fasih bacaannya, jangan salah. Yang kedua paham maknanya. Nggak paham, setan masuk terus. Paham saja setan saya masuk, apalagi kalau kita lihat alhamdu ini alnya ini memiliki arti sendiri. Al, kalau kita belajar kaidah nahwu ini, al itu artinya lil istighraq, diartikan segala ya, segala. Jadi artinya ini al ini artinya segala. Al itu kadang-kadang diartikan adapun, lain lagi ya. Jadi segala. Hamdulillahnya pujian, segala pujian. Lillahi, li menunjukkan kepunyaan, hanya milik Allah, hanya milik. Li ini artinya menunjukkan kepunyaan. Allah itu milik Allah. Jadi kalau alhamdulillah artinya apa? Segala puji
hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Khusus. Kenapa Allah kok dipuji? Kenapa Allah kita puji? Kan banyak orang, ada orang yang memuji istrinya, ada yang memuji anaknya, ada yang memuji pangkatnya, ada yang memuji rumahnya, ada yang memuji kendaraannya, ada yang memuji duitnya, ada yang memuji dirinya sendiri. Iya ya, kan begitu ya. Segala sesuatu bisa dipuji. Bahkan kadang-kadang hantu pun dipuji-puji. Kadang-kadang hantu dianggap Tuhan. Hantu, 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 hantu. Hantu jadi Tuhan, Tuhan jadi hantu. Maka hati-hati. Dipuji-puji, sumpah-sumpah pakai menyan-menyan gitu. Oh, pangeran penggunu-gunung ini ayahku sakit, aku mohon kepadamu. Oh, dikasih sesajen. Kalau bukan orang Islam yang begitu kita nggak ngurus. Orang Islam ya nggak bener. Berarti nggak paham Al-Fatihah, nggak kenal siapa Tuhan melalui surat Al-Fatihah. Maka di sini kenalkan, alhamdulillah segala pujian itu lillahi hanya milik Allah. Maksudnya bukan kita dilarang memuji istri kita, memuji kedua orang tua kita, memuji teman kita, memuji tetangga kita, memuji barang-barang kita, tidak dilarang. Tapi ingat, kalau tidak dikaitkan dengan Allah, kadang-kadang sombongnya muncul. Bisa muncul, aku kok, siapa dulu dong bapaknya. Nah ini kan nggak boleh kayak gitu ya, muncul. Makanya kalau kita memuji sesuatu itu, kembalikan bahwa yang pantas dipuji itu hanya Allah. Umumnya saya ngomong sama saya, wah, sampean memang orang paling ganteng di manuan ini, nggak ada yang kalah sampean dia. Sampean paling kaya juga, sampean paling pinter dan pangkatnya paling tinggi. Nah, itu orang kalau kayak gini itu tuh, aku kok langsung merasa besar kepala. Nah, maka jawabannya supaya kita tidak sombong. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Saya sampean rezekinya, alhamdulillah gitu. Jangan dijawab aku kok. Nah, ini sombong. Ini maksudnya. Jadi kembalikan segala sesuatu. Kalau kita memuji apa saja yang Allah berikan kepada kita, kemudian alhamdulillah. Karena tidak mungkin itu bisa kita miliki kalau bukan atas kehendak Allah. Betul? Coba bagaimana andaikan Allah nahan napas kita nggak bisa keluar? Apa yang terjadi, Pak? Napasnya ditahan oleh Allah, nggak bisa. Apa yang terjadi kira-kira? Wassalam. Bagaimana andaikan angin yang mau keluar itu tertahan, nggak bisa keluar? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bawa ke rumah sakit 35 juta belum tentu cukup. Ono tonggoku dulu di Balongsari karena nggak bisa pipis hanya. Akhirnya dicarikan darurat lewat sini buatkan pipa dari saluran, kantong kemihnya keluar di sini. Sudah nggak berfungsi dengan kemihnya, hanya bertahan 3,5 bulan, langsung wassalam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba itu kalau kita bisa bernapas, masih bisa gelegean, bisa berjalan, masih bisa duduk, bisa ke masjid, bisa ngaji Al-Quran bersama-sama. Alhamdulillah. Semuanya itu bisa terjadi atas kehendak dan kuasa serta iradat Allah SWT. Betul? Iya. Kalau Allah mampu kita disakiti, kita ini lemah, cuma begini, mati kita. Nah, jadi kalau kita alhamdulillah kembali kepada Allah, bahwa segala sesuatu terjadi ini semuanya semata-mata atas kuasa, atas kehendak Allah. Allah itu berkehendak segala sesuatu. Makanya karena Allah itu kita hidup, karena Allah kita jadi. Allah yang menumbuhkan, Allah yang menjaga rezeki kita, Allah yang memberikan sumber pencarian, Allah memberi pasangan, Allah memberi anak, Allah memberi rumah, segalanya. Alhamdulillah, kembalikan. Itu maksudnya itu. Kalau dipertanyakan, kenapa kok kita ucapkan alhamdulillah? Ini jawabannya. Ya. Alhamdulillah karena Allah itu Rabb, Rabbil Alamin. Kata-kata Rabb ini maknanya banyak, Pak ya. Rabb ini ya. Rabb ini bisa berarti pencipta. Pencipta itu dari tidak ada menjadi seperti kita ini. Setelah diciptakan, Allah juga mengatur. Mengatur, pengatur. Jadi Allah itu pengatur alam semesta termasuk diri kita.
pengatur. Terus Allah juga pengatur, dia juga penumbuh. Contohnya kita dari bayi berkembang sampai sekarang dia umumkan, tumbuh. Terus Allah pengatur, Allah juga pemelihara. Ini baru kata Rabb. Siapa Allah itu yang harus dipuji? Rabbil Alamin. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Siapa Allah? Allah itu pengatur alam semesta. Siapa Allah itu? Allah itu penunggu alam semesta. Siapa Allah itu? Allah itu pendidik manusia. Rabb juga berarti pendidik. Sehingga kita jadi pintar. Pendidik alam semesta. Diciptakan seperti kita ini tadinya tidak ada. Kemudian diciptakan, diatur, dijaga keselamatan kita, napas kita keluar masuk. Coba Pak, kalau kita belajar susunan anatomi manusia, kita pernah belajar biologi dulu, otak ini Pak ruwet, berapa jutaan di sini, ruwet itu, saraf-saraf kita itu ya. Terus sampai ke mata, sampai ke tubuh, itu lebih ruwet daripada mesin yang ada di mobil, yang sepeda motor, ruwet. Yang namanya THT, apa THT itu? Ada dokternya sendiri kyo. T telinga, H hidung, T lagi tenggorokan. Itu tembus itu. Itu coba dokter sekolah itu mulai lulus SMP sekolah berapa tahun ditempuh itu untuk belajar. Ini membuktikan bahwa itu Allah itu luar biasa. Maka orang ilmuwan semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi ilmuwan semakin dia semakin kagum kepada Allah Subhanahu wa taala dan semakin dekat kepada Allah karena dia mengetahui bahwa dirinya ini ternyata tidak ada apa-apanya. Kalau bukan karena Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Maka orang yang semakin tinggi ilmunya semakin dekat kepada Allah, semakin takut. Orang yang tidak takut itu rasanya orang-orang yang bodoh juga nggak ngerti apa-apa. Takut ya. Orang kalau semakin tinggi ilmunya itu takut, Pak. Takut. Kenapa orang banyak nyolong, banyak nipu? Kalau ditanya, sampai percaya nggak kepada Allah? Percaya. Iya kan? Tapi bisa nggak dikatakan percaya kepada Allah kalau nggak takut? Banyak orang percaya kok, tapi nggak takut. Contohnya, perintahnya dilanggar, larang apa? Perintahnya diabaikan, larangannya dilanggar, kan banyak gitu. Pokok minum cuma nyoba kok satu kali kok ya. Nanti naik ketagihan harinya minum terus-terusan. Gak apa-apa nyolong sekali ini kok. Nanti naik ketagihan nyolong terus-terusan. Begitu biasa awalnya manusia. Orang yang melanggar aturan Allah itu pertanda imannya tidak sempurna. Rasa takutnya kepada Allah gak ada. Kan repot Pak kalau kita tidak takut kepada Allah. Tidak takut kepada Allah, apa saya dikerjakan? Maka keimanan yang paling hebat kita hubungannya dengan Allah melalui ayat ini itu. Kalau kita ini sudah merasa memiliki sifat muraqabah. Dulu pernah saya terangkan, apa muraqabah itu? Ini loh, muraqabah. Kalau orang beriman tidak ada sifat ini, wes sudah muraqabah ini bahaya. Muraqabah. Kalau orang sholat tidak ada sifat muraqabahnya, maka sholatnya akan hampa. Apa artinya muraqabah? Dimanapun kita berada, kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita dilihat oleh Allah, kita diperhatikan oleh Allah, kita didengar oleh Allah, kita dicatat oleh Allah. Bahkan Allah akan menilai segala perbuatan kita. Jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima karena kecepatan. Jangan-jangan sholat kita ini tidak diterima karena lain yang dibaca dan dipikir. Jangan-jangan tobat kita tidak diterima ini karena kita bertobat tidak sungguh-sungguh. Begitu Pak, muraqabah itu gitu. Kalau orang sudah muncul sifat muraqabah, itu berarti sudah paham siapa Allah. Sudah mampu memposisikan Allah, memposisikan dirinya. Bahwa Allah itu jangan dilawan. Karena Allah itu Allahu Akbar. Allah itu maha besar, maha agung, maha segalanya. Kita kecil Pak, itu diginikan aja mati kita. Tapi manusia itu terlalu berani sekarang. Aturan Allah dilawan. Kenapa begitu? Enggak takut. Dua itu, orang banyak melanggar aturan, dua sebabnya. Pertama, enggak takut kepada Allah. Yang kedua, enggak malu.
Maka orang-orang beriman itu kalau sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa malu, sudah jungkir balik sudah. Ini sekarang kan banyak orang nggak malu-malu. Wong korupsi begini masih bebas saja berkeliaran. Mukanya tuh loh taruh mana? Cengengesan malah gini. Ya Allah gitu ya. Iya, disumpah pakai Quran. Itu main-main itu. Ya ini kembali ya. Nah, ini. Jadi kita melalui ayat-ayat Allah yang kita baca ini kalau kita pahami dengan baik, insya Allah cukup. Allah akan kenal kita dengan Allah. Kan dulu pernah Sayyidina Umar itu menyamar sebagai orang biasa mendatangi penggembala kambing. Itu ceritanya saya pernah baca di dalam sebuah hadis itu. Sayyidina Umar itu mau ngetes orang ini, mau ngetes kejujuran. Itu kambingmu kok banyak sekali. Ya, boleh nggak sampai jual kepada saya? Ini bukan punya saya, Pak. Punya siapa? Punya majikan saya. Nggak apa-apa kamu kagak, nanti kan kamu ngomong ya kok kambingnya apa gitu-gitu. Nggak mau Pak saya, Pak. Terus ngomong, di mana Allah? Di mana Allah? Boleh saja sekali kalau saya jual bini nanti macam itu, tapi di mana Allah? Saya ini orang beriman, di mana Allah? Sayyidina Umar langsung terkagum-kagum dengan orang ini. Orang seperti itu kita yang sekarang yang susah ini. Nah sekarang ini kan ini orang ini kalau sudah kayak gini semua udah. Ya betul. Ini sekarang. Jadi bukan ketuhanan yang Maha Esa, tapi keuangan yang Maha Kuasa. Sekarang itu ya. Mestinya kita ini orang beriman ketuhanan yang Maha Esa kepada Allah. Kita sekarang keuangan yang Maha Kuasa. Kalau dapat uang, wes Tuhannya di ini yang terjadi. Tapi alhamdulillah bukan di Indonesia, Pak. Di mana Pak kayak gini? Di Amerika. Di Amerika. Alhamdulillah, apa tadi artinya? Segala puji lillahi, hanya milik Allah semata. Siapa Allah itu diterangkan di sini. Siapa Allah itu? Rabbi, pencipta al-alamin, alam semesta. Alam semesta ini yang dimaksudnya semua alam. Ada orang membagi alam itu dibagi gini. Ada orang yang membagi alam itu, ya, ada namanya bukan itu dulu. Jadi bentuk benda-benda sekitar kita dibagi jadi 3. Benda cair, benda gas, udara. Terus benda padat, koyok tanah, batu itu benda padat. Pohon-pohonan benda padat. Termasuk diri kita ini benda apa ini? Benda padat. Itu alam, disebut alam. Tapi ada juga mengartikan alam itu dibagi berapa? Sebelum kita berada di dunia ini, di mana kita berada? Alam rahim. Sebelum di alam rahim. Sebelum kita berada di alam rahim, di mana kita berada? Di alam arwah. Alam arwah. Alamnya para roh-roh. Ya. Kemudian lantaran kedua orang tua kita dan ibu kita pindah dari alam arwah pindah ke alam rahim. Berapa Pak lamanya di alam rahim? Rata-rata 9 bulan. Lahir ke dunia disebut alam dunia. Disebut juga alam dohir. Paling lama kita antara 50, 60, 70 tahun rata-rata. Wassalam, innalillah. Pindah ke alam berikutnya ke alam mana? Alam barzah. Alam barzah disebut juga alam kubur. Dari alam barzah pindah kita ke alamul baqo. Alamul baqo itu alam yang kekal. Sekali berangkat ke sana, nggak balik-balik mana ke dunia, itu alamnya. Nah, semua alam yang kita sebutkan itu semuanya yang ngatur, yang menciptakan, yang menumbuhkan, yang memelihara, semuanya ku atas Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Allah itu tidak ada kekurangannya. Jadi kalau kita pertanyakan, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah yang artinya segala puji hanya milik Allah? Kenapa? Kalau tadi kenapa kita baca bismillah? Karena kalau kita tidak baca bismillah, Allah tidak lebatkan, Allah berlepas tangan. Sekarang kenapa kita membaca alhamdulillah? Pujian loh ini, alhamdulillah pujian, pernyataan. Kita ngaku bahwa hanya Allah yang pantas kita puji. Kenapa kita puji Allah? Ya, pertama
sebagai rasa syukur. Syukur itu berterima kasih kita kepada Allah. Karena semua ini kita diciptakan, setelah diciptakan diatur, otak kita diatur, hati kita diatur, jantung kita diatur, usus kita diatur, segala diatur Allah. Mulai dari hidup sampai sekarang, udara kita diberi, makanan kita diberi, semua kita punyanya Allah. Terus kita nggak memuji Allah ya, kenemenan, terlalu. Ya. Jadi orang itu kalau tidak mengucapkan alhamdulillah tidak beribadah, terlalu. Maka kalau ditanya apa itu ibadah? Ibadah itu isinya ialah pujian. Ibadah itu artinya dipuji, memuji Allah. Bismillah itu pujian, alhamdulillah pujian, ar-rahmanir rahim diulang. Bismillah disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus ayat ketiga diulangi lagi. Nah, ini sini diulangi lagi. Ar-rahmanir rahim sini diulangi lagi. Ar-rahman Ar-Rahim. Kenapa kok diulang-ulang? Sudah disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Bismillah, kok di ayat ketiga diulangi lagi? Apa rahasianya ini kok diulang-ulang? Kalau ada orang tua, anaknya mau pergi, misalnya mungkin, nak hati-hati nak, itu kamu di Sumatera beda loh dengan Surabaya, hati-hati. Di sana lain loh, di sana itu. Hati-hati nak ya, hati-hati nak, hati-hati. Kenapa diulang-ulang itu? Orang itu pesan kita anaknya. Iya, saking pentingnya. Ya, jadi Ar-Rahman dari saking pentingnya kita itu mendekat kepada Allah, memuji Allah, beribadah kepada Allah, seluruh aturan Allah kita laksanakan. Karena kalau kita patuh dan taat kepada Allah, insya Allah sifat Rahman Rahimnya Allah itu akan tercurah kepada kita. Pasti itu. Apalagi sifat Rahimnya. Yang disayang oleh Allah itu hanya hamba-hambanya yang taat. Tapi kalau Ar-Rahman, taat tidak taat, saking Allah itu, saking pengasihnya, dikasih semua. Tapi besok di akhirat yang akan dirahmati, akan disayang hanya orang-orang yang taat. Mudah-mudahan kita termasuk. Jadi sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sudah lama kita nggak tanya jawab. Monggo. Belum? Monggo Bapak-bapak sekalian. Ada pertanyaan? Jadi mengenal Allah dengan baik dan sempurna itu sebetulnya dari surat Al-Fatihah ini kalau kita pahami dengan baik itu luar biasa. Makanya surat Al-Fatihah itu surat yang paling agung. Jadi kalau kita membaca Al-Fatihah itu sama artinya membaca Al-Quran seluruhnya. Karena kesimpulan Al-Quran 30 juz, 114 surat, ya 6.666 ayat itu kalau disimpulkan ada di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu berisi akidah seperti yang kita jelaskan ini. Surat Al-Fatihah juga berisi tentang ibadah. Surat Al-Fatihah berisi tentang hukum-hukum. Surat Al-Fatihah berisi tentang sejarah. Surat Al-Fatihah juga berisi tentang aturan. Apa yang dicari di surat Al-Fatihah? Nggak ada. Semuanya ada. Termasuk ini. Sampai. Baru satu ayat ya. Nanti ayat berikutnya apa lagi? Ar-Rahman nanti nggak usah diloncat aja kan sudah ya. Ar-Rahman nanti kita akan membahas Maliki Yaumiddin. Jadi kesimpulannya, kenapa kita mengucapkan Alhamdulillah? Alhamdulillah itu sama dengan memuji dan menyanjung Allah. Karena memang yang pantas dipuja, yang pantas disanjung, yang tidak ada batas itu hanya Allah. Maka kalau kita sholat Alhamdulillah Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro. Allah itu kalau kita puji, dipuji sebanyak-banyak pujian, tidak ada batasnya, karena memang Allah itu luar biasa, tidak ada tandingannya. Ya, kita tidak minta saja diberi. Kalau kita minta kepada orang, minta belum tentu diberi. Kita nggak minta aja, luar biasa. Nah, mudah-mudahan dengan pembahasan surat Al-Fatihah ini akan mengantarkan kita nanti menambah keinginan kita kepada Allah, menambah kedekatan kita, sekaligus menambah rasa takut dan rasa malu kita kepada Allah. Mari kita malu kepada Allah kalau kita melakukan larangannya, malu supaya kita jangan gampangkan. Insya Allah demikian.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak-bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan melalui ayat-ayat kauniyah, terutama surat Al-Fatihah yang kita kaji ini, akan semakin menambah kesempurnaan keimanan kita kepada Allah, sehingga kita mampu memposisikan Allah dengan sebenarnya. Jangan kita memposisikan Allah dengan salah, ya. Seperti hujan lagi, panas lagi, ya, nggak mari-mari, apa jemuranku nggak kering-kering, hujan terus, naik panas, tumbuh-tumbuhan itu kan nggak benar itu, gitu. Seolah-olah siapa yang disalahkan? Nyalakan Allah. jangan seperti itu ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, agar seluruh amal ibadah yang kita persembahkan kepadanya diterima, dilipat gandakan pahalanya, dan kita sebagai hambanya yang banyak kekurangan dan kelemahan, mudah-mudahan Allah selalu berkenan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk sempurnanya majelis ini kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.